Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di Umat TV. Kali ini kita bicarakan tentang indahnya kebersamaan di dalam Islam. Dan kita sekarang membutuhkan orang-orang yang betul-betul konsentrasi dalam membina hubungan sesama umat muslim. Umat muslim adalah suatu kesatuan di mana kita saling sapa, saling tegur, saling senyum. Sekarang anak-anak muda kita perhatikan sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Apakah dia sempat kira-kira untuk menegur sapa orang di sampingnya? Ini fenomena yang harus kita amati dalam keluarga. Kemudian dalam Islam kita dianjurkan mengucapkan salam kalau ketemu dengan para sahabat. Kenal atau tidak kenal, salam adalah yang terbaik di dalam Islam. Kita menghadapi tantangan yang luar biasa karena orang-orang di luar Islam selalu menginginkan perpecahan di dalam Islam. Tapi apakah kita bisa dipecah? Tentu tidak. Selama kita mau sholat berjamaah, selama kita masih saling ingatkan dengan tetangga kita, kita tidak akan berpecah. Berikutnya, kita membutuhkan generasi muda yang militan, yang betul-betul berjuang untuk kemajuan Islam. Dengan kebersamaan ini tentu ada faktor-faktor lain yang bisa menguntungkan kebersamaan itu. Dari kebersamaanlah orang timbul rencana-rencana baik tentang Islam, rencana-rencana baik tentang ekonomi, rencana-rencana baik tentang pendidikan ke depan. Karena ke depan pendidikan kita tentu ada perubahan dibanding yang sekarang. Contoh saja, dulu orang kuliah pakai mesin tik, sekarang sudah pakai komputer. Semua dipermudah, semua makin gampang. Asalkan penggunaan alat tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya. Jangan sampai disalahgunakan. Sekarang ada di dalam genggaman tangan kita, ada HP. Sangat mudah untuk kita menjalin silaturahim. Dengan sanak keluarga yang jauh dari kita bisa komunikasi. Luar biasa. Tapi komunikasi ini memang sebaiknya komunikasi yang efektif, komunikasi yang betul-betul islami, bukan komunikasi yang bukan islami. Bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita bertutur sapa, akhlak-akhlak ini kita kembalikan kepada bagaimana contoh yang diberikan Rasulullah SAW, sehingga kita tidak akan salah jalan, sehingga kita terus betul-betul melaksanakan Islam itu sesungguhnya, Islam itu sebaik-baiknya. Kebersamaan inilah yang harus kita jaga. Dan silaturahim ini bisa kita lakukan juga melalui media-media. Kita tetap bersilaturahim. Tetangga kita yang kebanyakan tiap hari kita pergi malam, pergi subuh, kembali malam lagi. Apakah kita sempat bertegur sapa tatap muka? Tentu tidak. Tapi ada HP yang menghubungkan kita untuk sekedar bertanya apa kabar. Itulah silaturahim, itulah yang harus kita kerjakan, sehingga keberadaan kita pun masih diketahui tetangga bahwa kita masih ada dan masih sehat. Itu kita. Dan memang sebaiknya kita menyempatkan 1 minggu sekali untuk tatap muka, sholat berjamaah. Sholat berjamaahlah sesungguhnya suatu cerminan kekompakan kita, kekompakan agama Islam. Dan sholat berjamaah ini pun kadang-kadang ada yang tertinggalkan oleh orang-orang yang belum menanamkan kebiasaan di situ. Dengan kesibukan dunia, kita maklumi dunia sekarang betul-betul membuat orang pontang-panting mengejar sesuatu yang kadang-kadang tidak ketemu. Dan keluarga kita juga kadang terabaikan. Keluarga kita juga kadang tidak sempat kita temui, kita berbicara, berbincang-bincang. Nah, mulai sekarang, marilah kita menata kembali bagaimana kehidupan keluarga. Karena dari individu, keluarga, masyarakat, kelompok, dan masyarakat, itulah sesungguhnya yang akan jadi suatu negara. Bagaimana negara bisa maju kalau umatnya, sumber daya manusianya tidak terlatih, tidak terdidik sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang teknologi sudah modern, kemudian industri sudah
kemana-mana, apakah kita bisa mengikuti atau tidak. Dan satu hal lagi dalam kebersamaan ini, marilah kita saling mengingatkan untuk kebaikan. Marilah kita senantiasa berbicara yang sopan, senantiasa tegur sapa, senyum. Itu sudah sangat mahal. Jarang sekali orang bisa senyum. Karena apa? Karena di otaknya banyak yang dipikirkan, banyak yang menjadi gangguan di otaknya. Ada terpikir utang dan lain-lain, dan bagaimana nasib untuk besok hari, sehingga otaknya tetap bekerja, memikir, tidak tahu dia berpapasan dengan siapa. Itu yang perlu kita perbaiki. Ini yang perlu kita luruskan kembali. Ayolah, mulailah dari sekarang kita kompak kembali. Kebersamaan di dalam Islam inilah yang membuat kita betul-betul hati kita ikhlas dalam bersaudara, ikhlas dalam berteman, sehingga teman pun betul-betul merasa diperhatikan karena kita care dengan keluarga, kita care dengan teman-teman. Dan nanti di situ akan terjadi diskusi kembali, bagaimana diskusi orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang ikhlas, tentu membuahkan pikiran-pikiran ke depan yang lebih maju bagi keluarga, masyarakat, dan sekitarnya, dan tentu untuk agama dan negara kita Indonesia ini. Demikian.